Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, khususnya Jemaat di GKPI Resort Jakarta Raya 1, GKPI Jelambar, GKPI Raja Wali Ancol, dan GKPI Depok. Pada hari ini kita melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Ascension Day of Jesus Christ, pada Kamis 21 Mei 2020. Dan kita masih beribadah di rumah kita masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah di dalam aturan PSBB sehubungan dengan penyebaran virus corona atau COVID-19 yang masih terus berlangsung. Marilah kita tetap mentaati semua aturan yang telah dibuat pemerintah. Sebagai warga jemaat, kita tetap beribadah. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sukacita yang dialami dan dirayakan oleh para pengikut Yesus atas kebangkitannya dari antara orang mati menjadi semakin sempurna dengan peristiwa yang kita rayakan pada hari ini. Setelah 40 hari menyatakan diri kepada murid-muridnya, tibalah saatnya bagi Yesus untuk kembali kepada Bapa, untuk menyediakan tempat bagi semua yang mempercayakan diri kepadanya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Peristiwa kenaikan Kristus mengingatkan kita akan harapan yang tersedia bagi semua orang percaya melampaui dunia yang kasat mata ini. Kita diminta untuk membuka mata batin kita, untuk mengarahkan mata kita tertuju kepada Dia yang duduk di sebelah kanan Bapa, sementara kita melanjutkan perjalanan kita di dunia yang serba sementara ini. Kita bahkan diingatkan akan Kristus yang senantiasa membawa kita dalam doa-doanya sebagai imam besar surgawi. Kita bersaat teduh. Kita awali ibadah hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 20, Yesus Kristus memerintah. Pada ayat kedua kita bangkit berdiri.
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarlah janji Allah atas pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 37, Bila Kurenungkan. Pada ayat kedua, jemaat bangkit berdiri. Yang berulang
siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan Engkau, ya Kristus, yang kembali bertahta dalam kemuliaan bersama Bapa dan Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingat kami dan berdoa bagi kami agar tidak satupun kami meninggalkan Engkau dan menolak anugerah-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa mengarahkan mata kami kepadamu, agar kami tidak terjebak pada pencarian yang sia-sia akan kemuliaan dan kelimpahan yang serba sementara di dunia ini. Tolonglah kami agar kami mengutamakan kerajaan dan kebenaran-Mu di tengah-tengah segala jebakan yang menggoda untuk membangun kerajaan dan kebenaran kami sendiri semasa hidup kami di sini. Ya Kristus, peliharalah kami umat-Mu dalam kekudusan dan kuasa firman-Mu, agar kelak kami dapat menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kerajaan-Mu ketika Engkau kembali untuk mengangkat kami ke hadirat-Mu yang penuh kemuliaan surgawi bersama-sama orang kudus dari segala abad dan tempat. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 272, Sekawanan yang Esa.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga hari ini, yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 225, Berkereta Awan Putih. Pada ayat ketiga, kita bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406 ayat 1 dan 2, ya Tuhan bimbing aku.
Mari kita menaikkan doa syafaat kita yang dibawakan oleh Bapak Erik Junus. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta serta sekalian alam. Segala puji, harapan dan kemuliaan adalah bagi nama-Mu. Ampunilah segala salah dan dosa kami, agar kami layak menghampiri hadirat-Mu yang maha mulia melalui doa syafaat kami ini. Ya Allah yang berkenan dipanggil Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa sampai hari ini kami merasakan pemeliharaan dan perlindungan-Mu yang begitu indah dan luar biasa bagi kami manusia ciptaan. Pikiran, perasaan dan kalbu kami penuh dengan sukacita karena pada hari ini kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga setelah menyelesaikan misi maha agungnya, penyelamatan manusia dari hukuman dosa. Kami bersyukur bahwa kami terbilang dalam kumpulan umat beriman yang telah dipilih langsung oleh Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan pada hari ini, Tuhan Yesus kembali ke surga, seperti sabdanya, untuk menyediakan tempat bagi kami, supaya di mana Tuhan Yesus berada, disitulah kami pun serta. Sungguh suatu kasih karunia yang luar biasa, yang semakin menguatkan iman percaya dan kesetiaan kami kepadamu. Ya Allah yang maha kuasa dan maha kasih, namun kami di sini di bumi ini masih berada dalam kondisi yang tertekan berat karena masih merajalelanya virus corona. Sungguh ya Allah Bapa Surgawi, kami letih, lemah dan tertekan berat karena pandemi COVID-19 ini yang membuat kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Kami sangat rindu untuk beribadah di gereja, untuk memuji dan memuliakan Dikau, dan bersaksi akan nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan saudara seiman yang bersekutu dalam komunitas Jemaat GKPI Resort Jaya 1. Kami mohon pengasihan-Mu ya Allah yang maha bijaksana. Janganlah kiranya virus ini menyentuh kami, dan bahkan Dikau Allah yang maha kuasa, hapuslah virus corona ini dari lingkungan kami, dari Indonesia, bahkan dari muka bumi ini, supaya kami manusia ciptaan-Mu hidup normal kembali, hidup bermasyarakat seperti hakikat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial. Allah Bapa yang maha tabib, mohon sembuhkanlah mereka yang sakit terkena virus corona ini, dan kiranya Dikau berkenan mengaruniakan vaksinnya bagi kami umat-Mu. Untuk para medis yang merawat penderita sakit, kiranya berilah kekuatan, kesehatan dan semangat serta ketabahan dalam melaksanakan tugas mereka. Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, kiranya hari ini merupakan titik balik, batu penjuru kehidupan kami normal kembali, lepas dari tekanan dan kekhawatiran akan pandemik virus corona. Atas anugerah dan kasih sayang-Mu yang tidak berkesudahan, mohon lepaskanlah kami dari pandemik ini. Ya Allah sumber segala hikmat, karuniakanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, terutama Presiden dan jajarannya, agar mereka bisa mengambil keputusan yang bijak dan tepat dalam menghadapi pandemik ini. Jauhkanlah negara kami dan bangsa kami dari segala gangguan, baik yang datangnya dari si jahat maupun dari orang-orang bebal dan fasik. Allah yang Maha Kuasa, karena kami menjalani kehidupan dari rumah, maka beberapa program kami dalam hidup bergereja menjadi kurang lancar dan bahkan terhambat dari rencana semula. Namun kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja yang mengatur segala perkara. Oleh sebab itu kami serahkan semua program gerejawi kami kepada kehendak-Mu saja. Kami mohon ya Allah yang penuh kasih, tiliklah dan peliharalah serta lindungilah semua pengerja gereja, pendeta,
penatua, majelis, dan bahkan jemaatmu, terutama di GKPI Resort Jaya 1, supaya kami tetap setia dan selalu sehati sepikir dalam memuji, memuliakan, dan bersaksi akan nama Tuhan kami Yesus Kristus dalam segala situasi dan kondisi yang kami hadapi. Juga dalam hal perkara pribadi dan keluarga, ada beberapa rencana dan kegiatan yang tertunda dan bahkan batal. Kami serahkan semua perkara ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengerti bahwa dikalau ya Allah yang mengatur kehidupan kami, kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam menghadapi kehidupan yang sulit ini, kiranya rasa kebersamaan, kekeluargaan, saling kasih mengasihi, dan kepedulian di antara kami satu sama lain semakin kuat sebagai cerminan ungkapan iman dan pengajaran serta titah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam segala keterbatasan kami, terutama karena pandemi corona ini, kiranya iman dan setia kami kepadamu ya Allah tetap terpelihara dan semakin kuat, karena Roh Kudus senantiasa memimpin dan membimbing serta menguatkan iman kami. Ya Allah Bapa Surgawi, inilah doa penyembahan kami, doa ucapan syukur dan terima kasih, serta doa pengharapan kami kepadamu ya Allah, sumber segala berkat dan hikmat. Dan demi kami ya Allah Bapa Surgawi, umat yang percaya dan beriman kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal abadi, mohon dengarlah dan kabulkanlah seluruh doa kami. Terpujilah Dikau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 425 ayat 1 dan 2, berkumandang suara dari seberang. Damai sejahtera Allah adalah menyertai kita sekalian di dalam ibadah yang kita laksanakan pada hari ini di tempat masing-masing. Mari kita terlebih dahulu berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman bagi kita hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, datanglah menguasai hati, pikiran, dan tubuh kami. Berkuasa juga atas tempat dan persekutuan kami untuk menerima firman kehidupan daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dan pemberitaan firman untuk kita pada hari ini adalah dari Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai dengan ayat 20
kami membacakannya untuk kita. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita hari ini adalah memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini adalah pemenuhan yang menyatakan kemesiasan Yesus, sebagaimana dinubuatkan di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat 14 tentang anak manusia yang datang dari langit, menderita di dunia ini dan bangkit, hidup kembali di dalam hidup yang kekal, dan kemudian terangkat ke surga. Kepadanya diberi kemuliaan dan kekuasaan yang kekal, yang kerajaannya tidak akan musnah. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini hendak menyatakan bahwa karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah dalam Yesus Kristus untuk manusia dan dunia ini telah lengkap dan sempurna. Dengan peristiwa kenaikan ini, karya penyelamatan yang telah lengkap dan sempurna itu perlu diberitakan kepada seluruh dunia dan sepanjang waktu, supaya manusia dan dunia menerima, mengalami, dan menikmati keselamatan yang diberikan oleh Allah dalam Yesus Kristus kepada kita. Karena itu, sebelum Yesus terangkat ke surga, ia memberitakan firman, dan pengutusan untuk pemberitaan firman itu, "Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia." Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, pemberitaan Injil ini sesungguhnya adalah pekerjaan dari Allah sendiri. Kalau kita membaca di dalam Markus 16 ini, ayat yang ke-8, di sana disebutkan bahwa Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tidak terbinasakan itu. Berita
keselamatan yang kekal itu. Artinya, pemberitaan Injil itu adalah pekerjaan dari Yesus sendiri. Ketika ia terangkat ke surga, pengutusan yang diberikan kepada murid-muridnya adalah sebagai perantara. Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan Injil itu dari timur ke barat. Dalam bahasa dan kalimat yang sedikit agak berbeda, dari ayat yang kita bacakan tadi pada ayat yang ke-20 disebutkan bahwa Yesus sendiri turut bekerja dan meneguhkan pemberitaan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dengan demikian, tugas pengutusan pemberitaan firman ini bagi kita adalah mengambil bagian dalam pemberitaan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Dalam hal ini, kita pertama-tama haruslah menjadi penerima dari Injil itu sendiri. Yang diberitakan oleh Yesus tentang keselamatan itu kepada kita masing-masing. Kita menjadi penerima dari Injil itu. Dan selanjutnya kita menjadi pemberita untuk orang-orang lain. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan Yesus sendiri. Maka kita tidak boleh merasa rendah diri atau berkecil hati. Seolah-olah dari kita tidak layak menjadi pemberita Injil. Semua kita layak menjadi penerima Injil dan pemberita Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus dengan keberadaan kita masing-masing. Tidak ada keistimewaan tertentu untuk menjadi pemberita Injil. Sebab pemberitaan Injil ini pertama-tama haruslah menjadi penerima Injil itu sendiri. Maka kita harus dengan rendah hati dan terbuka untuk menerima pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu pertama-tama. Dan dengan itu kita juga akan memberitakan Injil itu kepada orang lain, bahkan sampai ke ujung dunia ini. Di sisi lain, kita juga tidak boleh merasa sombong dan congkak. Jika kita merasa adalah profesi kita, tugas kita untuk memberitakan Injil. Ada orang-orang tertentu mungkin yang merasa kamilah yang layak menjadi pemberita Injil. Tidak ada hak istimewa untuk pemberitaan Injil ini. Bahkan perlu diwaspadai. Jangan-jangan ada pemberita Injil yang belum menjadi penerima Injil itu sendiri. Jika belum menerima dan mengamini Injil itu sendiri dalam hidupnya, belum dia terima pemberitaan yang diberikan oleh Yesus, maka sesungguhnya ia bukan pemberita Injil. Mungkin lebih tepat kalau disebut orang-orang seperti ini adalah saudagar Injil, pedagang Injil. Saudara-saudara, atas pemberitaan Injil yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, untuk kita terima, kita aminkan dalam hidup kita, dan untuk kita beritakan kepada orang lain. Ada dua hal yang perlu kita dalami dan kita pahami dari firman yang kita baca hari ini tentang pemberitaan Injil itu
bagi kita sekalian. Yang pertama adalah, apa itu Injil yang diberitakan? Yang kedua adalah, bagaimana memberitakan Injil itu? Apa itu Injil yang diberitakan? Saudara-saudara, Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kata Injil sering sekali mengarahkan hati kita kepada kitab-kitab Injil dalam Alkitab. Injil yang sesungguhnya bukan kitab-kitab Injil. Kitab-kitab Injil adalah kesaksian tentang Injil itu sendiri. Injil itu adalah Yesus sendiri. Apa yang terjadi, apa yang dikerjakan dalam keseluruhan hidup Yesus yang datang ke dunia ini, melayani dan mengajar, mati di kayu salib, bangkit dari kubur, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Seluruh rangkaian peristiwa itu yang adalah karya Allah dalam Yesus Kristus bagi manusia dan dunia ini, itulah Injil. Keutuhan, keseluruhan karya dan hidup Tuhan Yesus inilah Injil. Maka pemberitaan Injil sebenarnya adalah menerima, pertama-tama disebutkan tadi, percaya dan menerima penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah dalam Yesus Kristus bagi kita. Injil itu adalah dalam Yesus Kristus. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah untuk menyatakan keselamatan hanya ada pada Dia, sebab Dialah yang telah memenuhi semua kemesiasan yang menyelamatkan itu, sebagaimana dinubuatkan dalam kitab Daniel. Dan Ialah yang berkuasa sekarang di surga dan di bumi untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini. Mengenai Injil yang diberitakan ini, dalam nas yang kita baca hari ini, pada ayat yang ke-14 disebutkan tadi, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Kedegilan hati banyak orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Lalu Ia berkata, pergilah beritakanlah Injil. Itu berarti memberitakan Injil, memberitakan kebangkitan Yesus kepada orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Seperti itu jalan pikiran dari nas ini. Tentang hal ini, saudara-saudara, yang dimaksud tentunya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang percaya dan mengakui bahwa Yesus ada lahir di dunia ini sebagai manusia biasa. Ia mati di kayu salib. Tetapi mereka tidak percaya Yesus bangkit. Karena mereka tidak percaya Yesus bangkit, maka kematian Yesus di kayu salib itu juga menjadi tidak bermakna. Tidak mempunyai makna pengampunan dan penyelamatan. Keselamatan bagi orang-orang Yahudi tetap dilakukan pada legalisme Taurat dan formalitas keagamaan. Keselamatan kita ada pada ketaatan kita melaksanakan hukum-hukum agama, melaksanakan penyembahan-penyembahan, ibadah ritual-ritual yang rame-rame,
dan melaksanakan kewajiban-kewajipan agama secara formal untuk dilihat orang. Yesus berkata, manusia tidak diselamatkan oleh itu. Manusia harus diselamatkan oleh imannya, yaitu hati dan hidupnya yang diampuni dan dibaharui. Orang-orang Yahudi tidak percaya pada kebangkitan Yesus. Itu yang dicatat dalam Injil Markus ini kepada murid-muridnya, yang memang pada waktu itu ada di lingkungan keyahudian. Tetapi di sisi lain, saudara-saudara, ketika Injil ini diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi, ada satu golongan lain yang tidak percaya kepada Yesus. Bukan tidak percaya pada kebangkitannya, tetapi justru tidak percaya pada kematiannya di kayu salib. Mungkin bagi kita ini agak aneh. Kalau orang Yahudi tidak percaya Yesus bangkit, ada orang-orang Yunani yang tidak percaya bahwa Yesus mati. Mengapa? Karena bagi mereka, Yesus sebagai Mesias, Kristus atau dewa yang datang dari surga, bukan manusia biasa. Ia hanya kelihatan sebagai manusia. Karena itu ia tidak mungkin mati dan tidak boleh mati. Ia hanya datang di dunia ini kelihatan seperti manusia, tapi bukan manusia. Setelah ia melaksanakan tugasnya, membagikan pengetahuan tentang surga kepada manusia di dunia ini, lalu ia terangkat ke surga. Kedua kelompok inilah yang sebenarnya kalau kita baca dalam Alkitab Perjanjian Baru, kedua kelompok ini yang disebut antikristus. Sebagian tidak percaya Yesus bangkit, sebagian tidak percaya Yesus mati di kayu salib. Pandangan seperti ini kita temukan juga di tengah-tengah saudara-saudara kita di Indonesia ini yang beragama Islam. Saudara-saudara sekalian, Injil Yesus Kristus, terutama tentang kematian dan kebangkitannya, disebutkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang pertama. Berita tentang salib adalah kebodohan bagi orang Yunani dan batu sandungan bagi orang Yahudi. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, itu adalah hikmat dari Allah, kekuatan yang menyelamatkan. Injil yang kita harus beritakan adalah totalitas, keutuhan dari keseluruhan hidup Yesus. Keseluruhan hidup Yesus dari kedatangannya di dunia ini sebagai manusia yang mengajar dan melayani dengan berbagai mukjizat, yang mati di kayu salib, yang bangkit dan naik ke surga. Totalitas dari Yesus Kristus inilah yang harus dipercayai, yang harus diimani. Itulah yang diberitakan oleh Yesus. Setelah ia melakukan itu semuanya dengan sempurna. Sehingga inti dari Injil itu, dari kedatangannya di dunia ini sampai kepada kenaikannya di surga, adalah untuk menyelamatkan manusia dan dunia. Peristiwa penyelamatan inilah yang dikerjakan dalam keseluruhan hidup Yesus itu. Dengan demikian, saudara-saudara, Injil bukan cerita.
Injil bukan kata-kata. Injil adalah kuasa Allah di dalam hidup Yesus itu sendiri. Menerima Injil adalah menerima Yesus sendiri dalam seluruh hidupnya, yang sekarang berkuasa atas langit dan bumi. Injil Yesus Kristus adalah kuasa. Kuasa itu dalam penyaliban disebut kuasa pengampunan, yang mengampuni dan menebus kita dari dosa. Di luar Dia tidak ada pengampunan, sebagaimana disebutkan di dalam surat 1 Yohanes. Orang yang tidak percaya bahwa Yesus telah datang menjadi manusia, mati dan bangkit karena dosa-dosa kita, mereka adalah antikristus. Malah mereka disebut orang-orang berdosa yang tidak dapat diampuni, orang-orang berdosa yang akan menuju maut, karena mereka merasa tidak butuh pengampunan di dalam hidup ini. Hidup kita memerlukan pengampunan, dan tanpa pengampunan itu tidak ada pembaharuan dalam hidup kita. Peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian adalah menjadi kuasa yang memberi kita pembaharuan dan pengharapan untuk menjalani hari-hari hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah kuasa yang selalu mendatangi kita. Kuasa yang disodorkan untuk mempengaruhi dan merubah hidup kita ke dalam hidup yang baru. Dan pembaharuan itu yang diawali dengan pengampunan, penebusan oleh darah Yesus Kristus. Itulah isi dari berita Injil. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 16. Aku percaya bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Kuasa Allah yang menyelamatkan. Kuasa Allah itulah sekarang yang diberitakan di tengah-tengah dunia ini oleh Yesus sendiri kepada kita dan melalui kita kepada orang lain. Jika berita Injil itu adalah kuasa, jika berita Injil itu adalah kekuatan, power yang mempengaruhi, merubah dan mengarahkan hidup kita, maka kita dipanggil untuk itu. Kita harus dengan sukacita dan rendah hati membuka diri kita. Hanya di dalam Dialah ada keselamatan. Di dalam Dialah ada pembaharuan. Kita tidak sepenggal-sepenggal menerima dan percaya kepada Yesus. Tetapi menerima Dia adalah menerima pembaharuan kepada hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu tidak nanti sesudah mati. Hidup yang kekal itu bermula dari sekarang. Hidup yang kekal itu harus menjadi bagian hidup kita sekarang. Dan itu akan kita jalani, kita nikmati sampai selama-lamanya. Kematian secara fisik tidak akan mengakhiri hidup kita yang kekal itu. Oleh karena kuasa Yesus Kristus yang telah memberikan kita hidup yang kekal dan keselamatan yang kekal itu senantiasa berkuasa dalam diri kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih,
jika Injil Yesus Kristus itu adalah keseluruhan, totalitas hidup dan karya Tuhan Yesus. Hal kedua dari firman ini mengajak kita untuk memahami dan mendalami bagaimana Injil itu diberitakan. Bagaimana Injil itu diberitakan dalam hidup kita pada saat ini. Kita pada saat ini berada di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19. Berbagai perasaan dan tanggapan kita beraneka ragam tentang hal ini. Namun kami mengajak kita saudara-saudara untuk tidak takut dengan situasi yang terjadi. Bahkan sebaiknya kita melihat krisis yang terjadi ini bukanlah hal yang baru. Karena sesungguhnya krisis selalu menyertai kehidupan manusia dan dunia ini. Krisis akan terjadi dalam skala yang besar dan kecil, dalam pergantian waktu dan situasi yang berbeda-beda. Karena itu selain kita menghadapi dan menggumuli tantangan dan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID ini, kami juga mengajak kita untuk menerima dan memahami keadaan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk membaharui diri, hidup di dalam Injil Yesus Kristus. Kita perlu baru dalam hidup kita saat ini, sebab situasi yang kita hadapi juga adalah situasi yang baru. Dan nanti setelah COVID ini sudah normal, sudah agak aman, kita juga akan tetap menghadapi situasi yang baru. Dari berbagai dampak yang ditimbulkan, yang kita alami oleh pandemi COVID-19 ini, kami melihat dan mengajak kita untuk memperhatikan dampak yang terjadi dalam hubungan dengan pemberitaan Injil hari ini tentang krisis yang kita alami dalam komunitas dan komunikasi kita. Komunitas dan komunikasi ini dapat menjelaskan kepada kita nanti bagaimana memberitakan Injil itu pada saat ini dan saat-saat mendatang dalam kehidupan kita. Komunitas, bagaimana kita memahami hal ini? Saudara-saudara, komunitas adalah lingkungan hidup, lingkungan masyarakat di mana kita berada, mengalami, menyadari, dan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin komunitas ini pada masa-masa yang lalu kita jalani dalam komunitas yang lebih sempit dan langsung kontak fisik lahiriah, dalam komunitas etnis misalnya, komunitas adat budaya, komunitas agama, komunitas gereja, komunitas jemaat. Saya tidak tahu apakah kita juga sudah menyadari diri misalnya sebagai komunitas dari bangsa negara kesatuan Republik ini.
Apakah kita masih tetap tinggal pada komunitas yang primordial atau sudah masuk di dalam komunitas yang nasionalis? Dalam situasi pandemik corona yang kita hadapi sekarang ini, yang melanda seluruh dunia, justru menyadarkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang puluhan tahun telah berlangsung dengan istilah globalisasi. Menyadarkan kita pada saat ini bahwa komunitas hidup kita tidak dapat lagi tercengkeram, terbelenggu hanya dalam komunitas-komunitas yang primordial. Bahkan tidak cukup komunitas yang nasional, tetapi juga sekarang hidup kita adalah bagian dari komunitas global, komunitas seluruh dunia. Apa yang terjadi di satu tempat berakibat juga sampai ke ujung bumi yang lain. Apa yang terjadi pada seseorang berakibat juga pada orang lain. Apa yang terjadi pada salah satu ciptaan Tuhan di dunia ini dengan alam, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk lain berdampak juga bagi keseluruhan kehidupan kita. Dalam situasi pandemik ini, kita dituntun untuk menyadari bahwa komunitas kita ada dalam komunitas global. Dalam komunitas global ini, kita tentunya tidak dapat bertindak mungkin sampai ke ujung bumi. Tetapi haruslah kita sadari bahwa apa yang kita lakukan tidak hanya berdampak pada diri kita, tetapi juga berdampak pada tetangga, berdampak pada orang lain, berdampak juga pada wilayah-wilayah lain di negara kesatuan Republik ini, berdampak juga sampai ke ujung bumi. Karena itu ada sebutan pada saat ini untuk kita mulai belajar dan membiasakan diri, yaitu berpikirlah global dan bertindaklah lokal. Bertindak lokal dan berpikir global dituntut dari hidup manusia pada saat ini. Itulah komunitas di mana kita berada. Krisis yang kita alami dalam komunitas ini juga menyangkut komunikasi kita. Komunikasi adalah interaksi dari komunitas itu, di mana kita memberitakan sesuatu. Pemberitaan Injil adalah komunikasi. Bagaimana komunikasi berlangsung saat ini dalam kehidupan kita? Saudara-saudara jemaat Tuhan dan pendengar dimanapun berada, saya dan orang-orang yang seumur saya mungkin adalah orang-orang yang menikmati perubahan zaman ini dalam hal komunikasi ini. Dari komunikasi yang bersifat verbal dan perjumpaan langsung berubah menjadi komunikasi literer tertulis, dan sekarang berubah menjadi komunikasi online. Ketika masih anak-anak dan remaja, saya masih mengingat di kampung, di desa, jika hendak melakukan satu acara hajatan, kita menyampaikan undangan kepada keluarga, dalam orang Batak dikenal Dalihan Datolu, dan juga undangan kepada tetangga, masyarakat sekitar. Itu selalu kita lakukan dengan mengunjunginya langsung.
membawa daun sirih, beras di piring, lalu pergi menemui rumah-rumah, mengundang mereka untuk hadir. Hanya itu undangan yang dianggap sah. Di luar itu tidak akan dilayani oleh yang diundang. Sesudah saya mahasiswa tahun 70-an, 80-an sudah mulai berubah. Undangan sudah dibuat tertulis. Tidak lagi dengan pertemuan langsung, bisa dikirim dari pos atau dititip dari orang lain. Pada awalnya itu agak canggung bagi banyak orang, tapi lama-lama juga terbiasa dan dianggap sebagai undangan resmi dan sah berlaku. Sekarang tidak lagi, kalaupun ada tertulis secara resmi, tapi undangan melalui SMS, melalui WA, melalui media online telah juga dianggap menjadi undangan yang resmi. Perkembangan komunikasi ini sekarang sampai kepada kita. Dan justru kita alami sekarang. Kontak langsung dengan semua orang sudah dibatasi lagi oleh karena pandemi COVID ini. Kalau kita dibatasi dengan itu juga hendak mengajar kita komunikasi kontak langsung mungkin tidak menjadi kebiasaan kita lagi untuk masa-masa yang akan datang. Komunikasi kita sudah berubah oleh karena kemajuan zaman, pengetahuan dan teknologi yang ada dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, saudara-saudara, jika komunikasi kita telah terjadi secara online, bagaimana pemberitaan Injil ini sesungguhnya berlangsung dan berlaku dalam hidup kita? Saya mengingat dan mengemukakan satu contoh mengenai komunikasi ini. Ada satu keluarga yang hendak membaptiskan anaknya di gereja, dan beberapa hari sebelum baptisan itu dia membuat surat undangan melalui media online. Disuruhnya lah anaknya itu dibuat fotonya, lalu seolah-olah anak yang mau dibaptis ini yang menulis surat kepada tulangnya. Kalau dia di Tapanuli, ditulislah surat ini kepada tulangnya di Jakarta. Si boy akan dibaptis hari Minggu tulang. Sesudah acara gereja akan ada syukuran dan pesta di rumah, supaya tulang datang nanti pada acara itu. Itu dikirim bersama dengan foto dari anak yang akan dibaptis ini. Sehat-sehatnya saya tulang, katanya. Tulis di WA-nya itu. Lalu datang tulangnya dibalas. Nanti kami akan datang hari Minggu, tapi tidak langsung lagi secara pribadi, secara fisik lahiriah hadir. Inilah deke untuk bere kami yang mau dibaptis, katanya. Dikirimlah foto dari ikan mas di atas piring, difoto lalu dikirim ke berenya. Saudara-saudara, jika melalui media online itu berlangsung komunikasi seperti itu, undangan dari berenya ada dalam foto, pemenuhan dari tulangnya pun ada dalam foto, termasuk foto, gambar, kalau perlu mungkin video dari deke yang akan dia kirim ke berenya. Bagaimana kita memahami, menghayati situasi seperti itu? Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih,
komunikasi kita yang berlangsung pada saat ini melalui media online harus menyadarkan kita bahwa apa yang terjadi di dunia virtual bukanlah fakta dan kenyataan hidup kita. Media online seperti itu sangat menolong kita untuk menjauhkan, untuk mendekatkan yang jauh melalui media online. Tetapi jangan menjauhkan yang dekat. Sebab banyak juga terjadi sekarang, orang hanya sibuk dengan handphonenya. Orang yang duduk di sebelahnya pun tidak peduli, karena semuanya hanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Seolah-olah hidup ini berlangsung di HP itu. Ada orang yang mengundang untuk makan malam teman-temannya, makan malam bersama misalnya. Tapi yang dinikmati bukan persekutuan makan malam. Semuanya hanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Sesungguhnya media online ini harus kita pergunakan untuk mendekatkan yang jauh, tapi bukan menjauhkan yang dekat. Komunikasi media online ini juga tidak boleh kita biarkan menguasai hidup kita seolah-olah itulah fakta dan kenyataan hidup kita. Komunikasi kita harus tetap disertai oleh fakta-fakta kehidupan. Karena itu Injil Yesus Kristus bukan hanya kata-kata. Injil Yesus Kristus adalah hidup itu sendiri. Dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus disebutkan oleh Injil Yohanes dengan kalimat yang sangat indah. Firman yang menjadi daging. Firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi kenyataan. Firman yang menjadi fakta. Di mana fakta-fakta itu berlangsung? Dalam Injil Yohanes disebutkan, masih banyak tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus yang tidak dicatat dalam Injil ini. Dan kalau itu dicatat, mungkin dunia ini tidak cukup untuk menuliskannya. Namun apa yang dicatat dalam tanda-tanda itu sudah cukup untuk menyatakan kemuliaan Allah, supaya kamu percaya bahwa Dialah Mesias, Juru Selamat dunia ini. Injil adalah firman yang menjadi daging. Firman yang ada melalui keseluruhan hidup Yesus. Demikian juga pemberitaan firman oleh kita. Pemberitaan firman tidak cukup dengan kata-kata, apalagi dengan media online yang kadang-kadang bohong lagi, menjadi cerita-cerita dongeng yang tidak mempunyai fakta dan kenyataan. Injil adalah firman yang menjadi daging. Firman yang disertai dengan tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu yang dilakukan oleh Yesus dalam mujizat-mujizat yang ia lakukan. Yang dicatat oleh Injil Yohanes, melalui tanda-tanda ini, Yesus Kristus menyatakan kemuliaannya. Karena itu, pemberitaan Injil Yesus Kristus pertama-tama harus terjadi di dalam diri kita sendiri yang berubah oleh karena kuasa pengampunan dan pembaharuan dari Yesus sendiri. Dan setelah itu
diri kita inilah yang menjadi pemberitaan Injil kepada orang lain. Itu yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Kamu ini adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Diri kita inilah surat yang memberitakan Injil itu dalam seluruh kata, perilaku, kehidupan, kenyataan-kenyataan hidup yang kita cerminkan dalam hidup kita sehari-hari. Itulah pemberitaan Injil itu yang dikerjakan oleh Yesus bagi kita dan melalui kita dapat dibaca oleh orang-orang lain. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Situasi kita pada saat ini dalam menghadapi tantangan COVID-19 ini. Situasi ini menyadarkan kita tentang berbagai hal kebenaran firman Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Komunikasi kita tidak lagi hanya komunikasi yang bersifat interaksi personal, tetapi juga sudah boleh melalui media-media yang lain. Pemberitaan dan penerimaan kita terhadap Injil Yesus Kristus tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan-tindakan kita. Tindakan-tindakan kita, pengajaran, dan juga berita-berita yang kita ucapkan haruslah menjadi kuasa yang membaharui dan menyelamatkan bagi dunia ini. Bahkan cara berpikir kita juga tidak hanya lagi personal, bahkan tidak hanya kepada manusia. Injil hari ini berkata, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, termasuk alam lingkungan, di mana kita harus merawat sekarang dan turut bertanggung jawab atas keselamatannya. Dalam menghadapi tantangan yang ada dalam COVID-19 ini, juga memungkinkan kita diberi kesempatan untuk memberitakan Injil dengan benar. Yang oleh kitab Kisah Rasul dikatakan harus mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jikalau kita sekarang dianjurkan untuk tetap stay at home, biarlah rumah kita juga menjadi tempat pemberitaan Injil, di mana kita masing-masing menerima dan berbagi kuasa keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu dalam kehidupan kita. Terlebih keselamatan dan penyelamatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Karena itu ibadah kita di tengah rumah dan keluarga masing-masing akan menjadi sangat bermanfaat untuk pemberitaan Injil kita yang dimulai dari diri kita, keluarga rumah kita, kepada tetangga kita, dan nanti lebih luas sampai ke ujung bumi. Kesempatan ini juga diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk berbagi Injil Yesus Kristus. Mungkin saudara-saudara kita, tetangga kita, orang-orang dalam komunitas kita banyak yang kekurangan, yang menghadapi permasalahan ekonomi pada saat ini. Pada kesempatan seperti inilah kita perlu memberitakan Injil, yaitu berbagi kasih, berbagi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga
Injil yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu kepada kita akan kelihatan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, ada janji yang diberikan oleh Yesus kepada kita dalam pemberitaan Injil ini, yaitu tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Saya tidak mau mengajak kita untuk memahami tanda-tanda ini dalam pemberitaan Injil yang dilakukan dengan mujizat di sini, mujizat di sana. Tetapi firman hari ini disampaikan kepada kita, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, menyertai pemberitaan Injil. Apa maksudnya tanda-tanda ini? Maksudnya adalah tanda-tanda akan dikerjakan oleh Yesus. Mujizat akan dikerjakan oleh Yesus sendiri di dalam diri kita ketika kita menerima Injil ini dan memberitakan Injil ini. Mujizat itu akan kita rasakan dan kita nikmati, terutama di tengah-tengah situasi pandemik yang saat ini berlangsung. Jika kita sungguh-sungguh menerima, menghayati dan menikmati keselamatan yang Tuhan berikan dalam Yesus Kristus, dan mau membagikan itu melalui kata, melalui tindakan, melalui kenyataan, melalui perbuatan-perbuatan kasih yang kita lakukan kepada orang lain, perbuatan-perbuatan kasih kepada alam lingkungan kita untuk kebaikan keseluruhan hidup kita, Tuhan akan mengerjakan tanda-tanda yang boleh kita sebut tanda-tanda mujizat di dalam hidup kita. Apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan akan melakukan itu. Ketika kita mau menolong orang lain misalnya, mungkin kita merasa nanti tidak ada lagi sama kami kalau kami menolong. Percayalah, jika kita mau berbagi kasih dan Injil Yesus Kristus kepada orang lain, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, akan menyertai pemberitaan Injil di tengah-tengah hidup kita masing-masing. Apa saja tanda-tanda itu? Tidak terbatas hanya yang disebutkan dalam Injil Markus ini. Injil Yohanes menyebutkan banyak tanda-tanda lain yang dilakukan oleh Yesus yang tidak dicatat. Tanda-tanda apa yang akan Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah situasi kehidupan kita hari demi hari? Pasti beraneka ragam. Tidak sama mungkin kepada saya dengan kepada orang lain. Tetapi jika kita setia menerima dan memberitakan hidup kita ini dalam Injil Yesus Kristus, tanda-tanda itu pasti akan menyertai kita. Artinya, apa yang terjadi dalam hidup kita adalah mujizat. Di luar perhitungan kita, di luar kemampuan kita, di luar kekuatan dan pengetahuan kita. Kiranya Injil yang diberitakan hari ini kepada kita menjadikan hidup kita teguh dalam Injil Yesus Kristus dan memberitakan Injil ini. Kiranya janji yang diberikan oleh Yesus ada dalam hidup kita masing-masing dengan tanda-tanda yang menyertai kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang kita tidak dapat kuasai saat ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak dapat kita kuasai itu, kita akan melihat Tuhan mengerjakan tanda-tanda dari karya Injil kasih-Nya, keselamatannya bagi kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, bangsa dan negara kita, serta seluruh dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
karena Engkau menyatakan kuasa-Mu yang melampaui segala kuasa di langit dan di bumi. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang dapat menebus dan membaharui serta menyelamatkan hidup kami ke masa yang akan datang, bahkan menyelamatkan hidup kami sampai pada kekekalan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah oleh kuasa Roh-Mu firman ini dimeteraikan dalam hidup kami. Hidup kami dibaharui, hidup kami diampuni, hidup kami diberi pengharapan di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini. Terpujilah nama-Mu oleh karena kemurahan-Mu dalam Injil yang Kau beritakan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Ini saatnya bagi kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan diantar oleh firman-Nya dari 1 Tawarik 29 ayat 9. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penuh jihad dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku setulus hati. Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, yaitu kasih keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tetaplah hidup di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus, dan berilah dirimu untuk senantiasa dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi pemberita Injil. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.